Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di video kali ini aku ingin menanggapi dua orang oten sekaligus yang membahas tentang mengapa Nabi Muhammad SAW memiliki istri yang lebih dari 4 ya. Kedua oten tersebut adalah Saifuddin Ibrahim dan Erben Channel ya. Nah, sekarang kita lihat di videonya Saifuddin Ibrahim. Video yang ini ya. Kita menuju ke menit 3:05 ya. Jadi saudara-saudara, di dalam Al-Quran itu yang pertama bahwa Muhammad melanggar, yang pertama itu melanggar undang-undangnya sendiri, bahwa di dalam Al-Quran surat keempat ayat 3, kawinilah wanita-wanita yang kamu sukai 2, 3, 4. Kalau kamu tidak mampu, satu saja. Jadi hanya satu saja yang boleh kamu kawinin. Itulah peraturannya. Jadi boleh poligami hanya 4. Tetapi Mamat melakukannya, tidur dengan 30 wanita, yang dikawini hanya 23, yang menjadi permaisuri hanya 11, dan menjadi ketuanya hanya 1, yaitu Aisyah. Oke. Sudah dapat poinnya ya dari Saifuddin Ibrahim. Kemudian kita lihat di channel Erben Channel ya. Oke, videonya yang ini. Di videonya Erben Channel ini terjadi dialog ya antara beberapa orang yang di roomnya Erben Channel ini dengan salah satu muslimah kita, yaitu Ibu Yuni ya. Dan si Erben Channel atau si Erben ini menanyakan atau mempertanyakan kenapa Rasulullah SAW memiliki istri yang lebih dari 4 orang. Nah, kita putar ya, itu mulai di menit ke 3:20 ya. Oke, kita play. Oke, tapi data ada beda loh Bu Yuni. Aku tunjukkan Bu Yuni ya. Ini lihat ini. Ada di. Oke, bentar dulu ya. Poligami itu kan batasan 4 orang wanita. Namun mengapa Nabi Anda malah lebih dari 4? Ibu Yuni bilang itu kekhususan untuk baginda Nabi. Memang istri Nabi katanya ada 9 ini. Ya, Nabi SAW itu semua istrinya dalam satu malam. Padahal saat itu istri beliau ada 9 orang. Nah, istri baginda itu 9 menurut hadis ini. Oke, kita udah dapat poinnya ya. Nah, sekarang kita lihat ayat yang bercerita tentang pembatasan jumlah istri ya. Ini ada di Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Nah, sekarang kenapa Rasulullah SAW diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari 4 ya? Ada beberapa alasan kenapa Rasulullah SAW diperbolehkan memiliki istri lebih dari 4. Salah satu alasannya adalah adanya pengkhususan yang berlaku kepada diri Rasulullah SAW ya. Itu bisa kita lihat di surat Al-Ahzab ayat 50 ya. Ini aku bacakan terjemahannya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu,
anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, ini adalah ayat kekhususan ya yang diberlakukan kepada Nabi ya. Setahu aku sampai sekarang tidak ada Muslim yang protes kepada Allah atau kepada Al-Quran atas adanya pengkhususan terhadap Nabi seperti yang tertulis di ayat surat Al-Ahzab ayat 50 ini ya. Dan herannya justru banyak oten-oten zaman now yang protes ya, padahal mereka tidak mengimani Al-Quran dan tidak mengimani Rasulullah SAW. Oke? Alasan berikutnya adalah ayat pembatasan jumlah istri itu turun setelah Rasulullah memiliki 9 orang istri. Lalu kenapa beliau SAW tidak menceraikan beberapa orang di antaranya dan memilih 4 orang yang paling dicintainya atau yang paling disukainya? Ada beberapa alasan ya untuk hal ini, yaitu Allah melarang dan mengharamkan mantan-mantan istri beliau, baik dari hasil perceraian ataupun setelah beliau wafat, untuk dijadikan istri oleh mukminin manapun. Karena istri beliau adalah ibu dari kaum mukminin. Jadi itu sama saja dengan menikahi ibu kita sendiri ya, walaupun ibu kita itu sudah menjanda. Tentu hal itu hukumnya adalah haram dan harus kita hindari ya. Hal ini sesuai dengan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 6. Ya. Ini masih di surat yang sama, kita lihat ya. Ayat 6-nya. Nah ini. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris-mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Demikianlah telah tertulis di dalam kitab Allah. Nah, selain itu juga sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 53. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga Nabi malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, atau istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sehingga yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Jelas ya? Ada kata mim ba'dihi abada. Berarti selama-lamanya ya. Jadi istri yang mana yang harus diceraikan kalau begini ya? Itu tentu akan mendatangkan mudarat dan kesedihan pada istri-istri Rasulullah yang diceraikan. Karena tindakan menceraikan itu akan membuat istri yang diceraikan menjadi janda selama sisa hidupnya. Karena mereka tidak boleh kawin lagi selama sisa hidupnya ya. Nah, alasan berikutnya, masing-masing pernikahan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah wafatnya Khadijah mempunyai latar belakang masing-masing ya, yang berhubungan dengan perintah dan wahyu Allah. Karena alasan ini juga tentu tidak mungkin menceraikan satupun dari mereka. Alasan berikutnya, pernikahan-pernikahan Rasulullah SAW tersebut adalah bukan hanya pernikahan antara dua anak manusia semata ya, atau perpaduan antara dua keluarga semata, tetapi juga merupakan pernikahan dan perpaduan antara suku-suku atau kabilah-kabilah saat itu. Dengan menceraikan istri-istri beliau, selain akan membuat sedih istri-istri yang diceraikan, itu juga akan mendatangkan kemarahan suku atau kabilah dari istri beliau yang diceraikan, dan bisa menimbulkan perpecahan antar umat, sekaligus bisa berimbas pada terhambatnya penyebaran dan perkembangan agama Islam saat itu. Hal ini tentu sangat
dihindari ya, jangan sampai terjadi. Kemudian alasan berikutnya, walaupun ada kekhususan atau keistimewaan bagi Nabi untuk mempertahankan istri-istri beliau sesudah ayat pembatasan jumlah istri tersebut turun dengan beberapa alasan yang kusebutkan di atas, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah itu tidak boleh lagi mengawini perempuan manapun juga, walaupun salah satu dari istri beliau meninggal dunia, dan beliau bermaksud menggantikan posisi istri yang meninggal dengan istri yang baru. Hal ini tentu berbeda dengan umatnya yang boleh menikah dan bercerai berkali-kali, asalkan jumlah maksimum istrinya tidak melebihi dari 4 orang pada waktu yang sama ya, dan tidak menikahi istrinya dengan nikah mut'ah yang sudah dilarang selamanya. Dalilnya bisa kita lihat di surat Al-Ahzab ayat 52. Tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba saya yang engkau miliki, dan Allah mengawasi segala sesuatu. Ya, jelas ya. Jadi, dengan alasan-alasan yang aku sebutkan tadi, maka Rasulullah SAW memang diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari 4 ya, walaupun ayat tentang pembatasan istri sudah turun. Ya. Nah, mengenai pernyataan Saifuddin Ibrahim yang mengatakan bahwa istri Nabi berjumlah sampai 30 orang, itu adalah pernyataan yang tidak jelas ya, karena dalilnya tidak jelas. Sampai sekarang aku belum ketemu dalil yang kuat, yang sahih dan kuat tentang pernyataan tersebut ya. Demikian ya teman-teman semua, tanggapanku terhadap 2 orang oten ini yang mempertanyakan kenapa Rasulullah SAW mempunyai istri lebih dari 4. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua ya, terutama bagi umat muslim yang sering berhadapan langsung maupun tidak langsung dengan apologet Kristen ya, yang suka nyinyir padahal mereka tidak mengimani Al-Quran dan Rasulullah SAW. Dukung terus channel-channel muslim supaya kita bisa bersama-sama membentengi iman umat Islam ya dari usaha-usaha penyesatan atau penggerusan iman ya yang dilakukan oleh roh-roh penyesat dari umat sebelah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.